A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hidayat. Di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat dan sempat, dan sehingga kita bisa melaksanakan presentasi pada hari ini, di mana judulnya adalah sistem persamaan linear pada penimbunan pupuk. Selanjutnya saya persilahkan kepada presentator untuk mempresentasikan mini riset yang telah disusun. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Yang pertama, sistem persamaan linear dalam matematika dan aplikasinya dalam ekonomi. Sistem persamaan linear adalah sebuah model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan serangkaian persamaan linear yang melibatkan lebih dari satu variabel. SPL dapat diterapkan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan hubungan antara beberapa variabel yang saling terkait. Secara matematis, SPL dapat ditulis dalam bentuk matriks yang memungkinkan menyelesaikan secara efisien, baik menggunakan metode eliminasi Gauss, metode inverse matrix, maupun metode substitusi atau eliminasi. SPL sangat berguna dalam banyak bidang, termasuk ekonomi, karena dapat menggambarkan hubungan dinamis antara berbagai faktor yang memengaruhi pasar dan perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteks kasus ini, SPL digunakan untuk menganalisis pasokan dan permintaan pupuk, serta bagaimana kebijakan dan praktik penimbunan memengaruhi keseimbangan pasar. Yang kedua, titik equilibrium dalam ekonomi. Titik equilibrium atau titik keseimbangan dalam ekonomi adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Titik ini menggambarkan pasar yang efisien, di mana tidak ada kecenderungan untuk harga atau jumlah barang berubah. Menurut Mankiw 2014, titik equilibrium sangat penting dalam ekonomi karena menggambarkan stabilitas pasar yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan sosial yang optimal. Dalam konteks kasus penimbunan pupuk di Indonesia, titik equilibrium antara penawaran dan permintaan pupuk dapat digambarkan sebagai titik di mana jumlah pupuk yang ditawarkan di pasar sama dengan jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh petani untuk keperluan produksi pertanian. Titik equilibrium ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, fluktuasi harga, atau ketidakseimbangan yang disebabkan oleh praktik penimbunan barang oleh distributor. SPL digunakan untuk menentukan titik equilibrium ini dengan memodelkan hubungan antara harga, jumlah, permintaan, dan penawaran pupuk, serta faktor eksternal lainnya yang memengaruhi pasar. Sebagai contoh, ketika harga pupuk meningkat akibat penimbunan, pasar tidak lagi berada dalam keadaan keseimbangan, karena permintaan akan berkurang jika produsen berusaha mengatasi potensi kekurangan pasokan. SPL kemudian digunakan untuk mencari titik di mana jumlah permintaan dan penawaran kembali seimbang meskipun ada gangguan dalam pasar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Ukama dari kelompok 4 yang akan melanjutkan presentasi. Itu pertanyaan ketiga, apakah kebijakan pemerintah terkait harga pupuk cukup membantu? Jawabannya yaitu iya, menyebutkan bahwa kebijakan subsidi pupuk dari pemerintah cukup membantu, tetapi pelaksanaannya masih jauh dari optimal.
Subsidi memang meringankan beban, tetapi kuota yang tersedia seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua petani. Ditambah lagi distribusi sering terlambat, katanya. Ia berharap pemerintah lebih tegas mengatasi penimbunan pupuk dan memastikan distribusinya tepat waktu. Mungkin itu saja dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya presentator ketiga akan melanjutkan dari presentator kedua, yang mana yang keempat adalah dinamika pasar dan pengaruh eksternal terhadap titik equilibrium. Dinamika pasar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, akan tetapi juga faktor eksternal, seperti fluktuasi harga internasional, musim atau bahkan bencana alam. Sebagai contoh, perubahan harga pupuk global yang dipengaruhi oleh pasokan bahan baku internasional atau kebijakan negara eksportir dalam memengaruhi harga pupuk di Indonesia. Begitu pula dengan faktor cuaca yang dapat memengaruhi permintaan pupuk ketika musim tanam dimulai atau ketika gagal panen terjadi. Model matematis seperti SPL dapat digunakan untuk memodelkan ketidakpastian ini dengan memperkenalkan variabel acak yang mencerminkan ketidakpastian eksternal tersebut. Misalnya, faktor cuaca atau harga impor dapat dimasukkan sebagai variabel tambahan dalam sistem persamaan yang mempengaruhi jumlah permintaan atau penawaran pupuk di pasar. SPL yang lebih kompleks dalam memasukkan faktor eksternal ini untuk memperkirakan bagaimana pasar akan berperilaku dalam kondisi yang tidak pasti dan bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat mempengaruhi titik equilibrium dalam jangka panjang. Yang kelima adalah keterbatasan sistem persamaan linear dalam bentuk titik equilibrium. Meskipun SPL sangat berguna dalam memodelkan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, model ini memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan utama adalah ketidakmampuannya untuk menangani ketidakpastian pasar atau perubahan kebijakan yang cepat. Namun dalam kasus seperti penimbunan pupuk akibat penimbunan atau kebijakan pemerintah yang mendadak, perubahan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar yang tidak dapat sepenuhnya tercermin dalam model SPL. Selain itu, SPL juga kesulitan dalam menangani fenomena non-linear, seperti pengaruh perubahan harga yang tidak proporsional terhadap permintaan atau penawaran. Untuk mengawasi keterbatasan ini, banyak penelitian menggabungkan SPL dengan pendekatan lain seperti analisis statistik atau model dinamis dan lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator terakhir. Di sini saya sebagai presentator terakhir akan menjelaskan yaitu poin B, data kuantitatif. Pada bagian ini kami akan menyajikan data kuantitatif yang diperoleh baik dari observasi langsung di lapangan maupun melalui sumber informasi terkait yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang pertama itu data harga pupuk sebelum dan sudah kenaikan. Jenis pupuk urea, harga sebelum kenaikan Rp2.000 per kilogram, harga sudah kenaikan 3.500. Yang kedua pupuk ZA, harga sebelum kenaikan 2.500 dan harga sudah kenaikan 4.000. Yang kedua data permintaan dan penawaran. Sebelum kenaikan permintaan yaitu 50 ton dan sudah kenaikan yaitu 40 ton. Sedangkan jumlah penawaran sebelum kenaikan yaitu 55 ton dan sesudah kenaikan yaitu 45 ton. Adapun dampak penimbunan pupuk pada pasokan dan permintaan yang terjadi akibat kebijakan distribusi yang tidak merata juga memengaruhi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan pasar. Data ini menunjukkan peningkatan harga dan penurunan jumlah pasokan yang dihadapi oleh petani setelah beberapa distributor mulai menimbun pupuk. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penimbunan pupuk dan penimbunan yang terjadi pada pasar mempengaruhi keseimbangan pasar antara pasokan dan permintaan. Yang C yaitu paparan data. Yang pertama itu definisi variabel yang digunakan. Untuk membangun sistem persamaan linear, kita terlebih dahulu mendefinisikan beberapa variabel kunci berdasarkan data yang telah digunakan.
yang kedua yaitu persamaan permintaan atau demand function. Persamaan permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Berdasarkan data yang diperoleh, semakin tinggi harga pupuk maka semakin rendah jumlah permintaan dari petani. Adapun rumus untuk persamaan permintaan yaitu QD sama dengan A min B per P kali P, di mana QD adalah jumlah permintaan, A adalah intercept yang menunjukkan jumlah permintaan pupuk ketika harga adalah nol, B adalah koefisien yang menunjukkan perubahan permintaan terhadap perubahan harga, dan P adalah price yaitu harga itu sendiri. Selanjutnya itu persamaan penawaran atau supply function. Persamaan penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang tersedia di pasar secara umum. Semakin tinggi harga, semakin banyak penawaran yang akan tersedia. Adapun rumusnya itu QS sama dengan C plus D kali P, di mana QS adalah penawaran, C adalah intercept yang menunjukkan jumlah penawaran ketika harga dari nol, D adalah koefisien yang menunjukkan perubahan penawaran terhadap perubahan harga, dan P adalah price. Selanjutnya itu titik equilibrium. Titik equilibrium adalah titik di mana jumlah permintaan dan penawaran itu bertemu, yaitu ketika QD sama dengan QS untuk menemukan titik equilibrium, yaitu rumusnya seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu QD sama dengan QS. A few moments later. Mungkin hanya itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.